Ibu Lilis, selamat malam Bu. Selamat malam. Ya ya. Malam Pendeta Ferry. Ya, selamat malam Pak Romen. Selamat malam Pak Pendeta. Ya ya. Puji Tuhan. Ini Ibu Arianti. Malam Bu. Ibu ya Arianti, suaranya kurang jelas Bu. Tidak ada suaranya Bu. Selamat malam Pak. Ya puji Tuhan. Loma yang pimpin ya hari ini. Ya Om, 2 Ya, menit ya. lagi kok. 2 menit Ya, lagi ya, kita ya. akan mulai. Nanti sebelum sharing mungkin perkenalan masing-masing ya, mungkin pelayanannya mungkin ya singkat ya. Namanya gerejanya, pelayanannya mungkin biar saling ya tuh kenal. Ya, oke. Jadi sering sharing bersama-sama ya. Kalau aku sendiri berbicara terus jadi merasa apa ya, agak aneh di kamar sendiri terus berbicara, enggak ada respon sama sekali. Besok di Lampung kami mau mengadakan seminar Kitab Matius. Jadi, Pak Pendeta Daniel datang ya? Datang sama istri, sama istri Pak. 2 orang. Sama Ibu? Ya betul. Ya, puji Tuhan. Ya. Ibu Lilis gimana, bisa ikut seminar, bisa nggak Bu? Nggak bisa Pak. Kurang sehat ya? Iya, lama berapa jam tuh dari pagi sampai siang. Agak panjang ya? Iya, panjang. Oke, shalom semua. Halo. Ya, puji Tuhan kita sudah berkumpul sama-sama malam ini. Biasa kita RBF online. Ini buat saudara-saudara semua yang ada di luar Lampung khususnya maupun ada di dalam Lampung yang di dalam provinsi Lampungnya yang jauh dari kota ya. Jadi kita bisa terhubung melalui RBF online. Oke, terima kasih buat semua. Untuk malam ini seperti yang bilang Om Ferry ya, Om Ferry mau sedikit berbicara, tapi nanti dibagi sama teman-teman yang lain. Berikut nanti yang bagi adalah Pastor Daniel Selan, Bu Arianti, sama Evangelis Romen. Di sini kita sharing aja, ambil 1 ayat aja yang kita bisa bagi, kita sharingin apa yang kita dapat selama belajar dalam pasal di kitab Amsal ini. Pastor Daniel, Ibu Arianti, dan Evangelis Romen ya. Mungkin setiap orangnya dikasih kesempatan mungkin sharingnya 5 menit. Tapi nanti perkenalan dulu, mulai dari pelayanannya, nama, dan lain-lain. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, persekutuan kita, mari kita berdoa untuk memulai. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau selalu mendidik kami, Engkau selalu bersama kami setiap hari, dan kami sangat bersyukur atas segala kebaikan-Mu, berkat dan nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Hari ini Tuhan, kami tetap mempelajari nasihat-nasihat-Mu melalui kitab Amsal yang kami pelajari setiap harinya, setiap pasalnya.
Kiranya dapat mengingatkan kami dan kami dapat menempatkan hati kami Tuhan dalam setiap nasihat-nasihat-Mu sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai, kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan di minggu keempat, yaitu doa. Tentang doa, Yohanes 15 ayat 7 ya. Kita bisa baca bersama-sama minggu keempat. Yuk, 1, 2, ya. Doa. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan maka kamu akan menerimanya. Yohanes 15 Yohanes 15 ayat 7. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Doa. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Amin. Oke. Selanjutnya kita buka Katekismus Singkat Westminster dari nomor 63 sampai 69. Kita bisa baca bersama-sama, saya bertanya, kemudian teman-teman saudara sekalian bisa menjawab bersama-sama. Apa hukum yang kelima? Hukum yang kelima ialah hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apa yang dituntut dalam hukum yang kelima? Nomor 67 aja, nomor 67 21. Oh, 67. Ya. Oke. Apa hukum yang keenam? Hukum yang keenam ialah jangan membunuh. Oke, ayat 63 dan 67 ya. Oke, kita belajar apa hukum yang kelima dan apa hukum yang keenam. Selanjutnya kembali kita akan dengar sharing. Mungkin dimulai dari Pastor Daniel dulu ya. Pastor Daniel Selan. Satu ayat nih, Pastor, yang bisa Pastor kasih buat kami sharingin. Sebelumnya perkenalan dulu ya, Pastor. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua RBF. Kami baru saja bergabung ya sejak beberapa waktu lalu, dan selama ini juga bersyukur dengan gerakan membaca Alkitab. Saya melayani di Lampung sudah hampir 25 tahun. Dan tahun 2000 saya ada di satu desa di Jati Agung, Karangrejo, Lampung Selatan. Kami dari Gereja Santapan Rohani Indonesia. Baru ada di Lampung, dan kami juga sudah buka cabang pos PI kami di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan sekaligus juga membangun pendidikan anak usia dini. Di tempat kami di Jati Agung juga kami buka sekolah taman kanak-kanak dan sekolah menengah teologi Kristen 4 tahun lalu dari SMTK Setia, sudah punya gedung tetap di tempat pelayanan kami berdekatan. Jadi puji Tuhan, Pak Roma, Pak Firly dengan teman-teman semenjak sebelum COVID, teman-teman sudah pernah mengunjungi kami dan melakukan banyak kegiatan pelayanan. Kami bersyukur juga di tempat ini juga kami gereja kami memiliki visi, punya kerinduan untuk melayani tidak hanya di dalam gereja, tapi memperhatikan lingkungan sekitarnya, karena gereja hadir untuk memberkati orang-orang di sekeliling. Dan misi amanat agung yang Tuhan percayakan ke seluruh bumi, beritakan Injil, kami coba terapkan di tempat ini, dan hari-hari ini pelayanan tidak hanya di dalam gereja, tapi menjangkau masyarakat
Di hari puasa seperti ini kami harus alirkan air ke rumah-rumah sepanjang 3 km dan mereka juga boleh dapat menjalankan puasa dengan baik. Nah, itulah peran gereja, dampak kehadiran gereja tidak hanya untuk orang gereja tapi memberkati orang-orang di sekeliling kita. Nah, kami juga baru membentuk kelompok khususnya dalam keluarga saya, istri dan kami 6 orang. 6 orang sudah mulai membaca dari kitab Amsal. Malam ini nanti pasal 15 dan 16 dan saya diingatkan untuk sharing di dalam Amsal 7 sampai 14, pasal 7 sampai 14, tapi yang sangat membuat saya untuk sharing malam ini di dalam Amsal 8 ayat 30. Amsal 8 ayat 30 saya hanya baca, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Sebenarnya ayat 31 masih ada kelanjutan, boleh saya baca aja. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Dalam Amsal pasal 8 kami menemukan di sini tentang bagaimana istimewanya orang-orang pilihan Tuhan sejak bumi diciptakan. Dikatakan dalam ayat 22 sampai ayat 30, sebelum bumi diciptakan, alam semesta dibentuk, manusia sudah ada, manusia pilihan Tuhan. Jadi kalau melihat dari kejadian 1 dan 2, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, Tuhan menciptakan segala sesuatu dulu, dan hari ke-6 baru Tuhan menciptakan manusia. Jadi hari pertama sampai hari kelima, setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan hanya berkata semuanya baik. Namun dalam di hari yang ke-6, setelah manusia diciptakan, Allah melihat semuanya itu dan ada satu hal yang sangat membedakan dari semua ciptaannya. Allah berkata, sungguh amat baik ketika melihat manusia. Dan setelah melihat Amsal pasal 8 ayat 30 dan 31, itu sangat seolah-olah manusia diciptakan lebih dahulu dari alam semesta. Dan ini sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah memilih menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita ada dalam rancangan pimpinannya, dalam penyelamatannya. Dan itu anugerah Tuhan yang betapa luar biasa. Menghadapi perayaan Paskah ini juga, kami sebagai keluarga di tempat ini juga sangat bersyukur lewat teman-teman ini boleh mendorong kita untuk belajar Alkitab bersama-sama. Karena kalau belajar sendiri biasanya lebih banyak tidurnya daripada belajarnya. Terima kasih. Sampai hari ini kami tetap berusaha untuk belajar dan bagian ayat 30 ini sangat menolong kita semua, khususnya kami, bahwa di hadapan Tuhan kita sangat istimewa. Kita istimewa karena Dia terus menyertai kita. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa aku berada di sampingnya, di samping Tuhan sebagai anak kesayangannya. Kita istimewa dan karena kita istimewa, kita lebih dari segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dan fokus pandangan Tuhan selain kepada alam semesta juga dikatakan bahwa kita adalah orang-orang istimewa yang menjadi tujuan tertinggi manusia diciptakan oleh Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, tujuan Tuhan menciptakan manusia juga agar hidup di dalam anugerah Tuhan, menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih juga untuk undangannya waktu ke Pahawang. Saya 25 tahun ada di Lampung, tidak pernah injak pulau itu. Dan betapa luar biasa ketika pulang saya merenungkan ayat ini bahwa Tuhan sangat baik. Kita boleh ada menjadi anak kesayangan, tapi di luar itu juga ada tugas kita amanat agung. Ke seluruh bumi beritakan Injil, Matius 28 juga menolong kita untuk mengingat bahwa
orang-orang di sekeliling kita yang belum percaya kepada Kristus. Hendaknya orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tidak hanya bersenang-senang untuk dirinya, untuk gerejanya, tapi hadir untuk memberi dampak, memberkati orang-orang di sekelilingnya, sehingga suatu hari nanti mereka boleh berjumpa dengan Kristus. Terima kasih untuk sharing bersama ini. Tuhan memberkati. Ya, amin. Terima kasih Pak Daniel. Maaf, ini kondisi di rumah lagi listriknya. Tiba-tiba lagi ada korslet. Gak apa-apa, saya agak ini dulu ya videonya. Untuk Bu Arianti, bisa dilanjut deh ke Bu Arianti deh. Sharing nih, ambil satu ayat Bu, buat kami sama-sama. Apa sih yang Ibu dapat dari satu ayat selama kita pasal Amsal ini yang bisa dibagi buat kami semua? Bu Arianti. Baik, terima kasih Bang Roman. Perkenalan dulu ya Bu. Halo Siap. Bu Arianti. Ya, siap. Siap, ya. Ya, Terima ya, Bu. kasih Bang Roma. Selamat malam, saya Arianti. Saya sudah bergabung dengan RBF ini kurang lebih hampir 2 tahun. Saya bergereja di Gereja Baptis Pertama. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2. Puji Tuhan, kami tinggal di Bandung dan saya mengenal RBF itu dari Ibu Pendeta Geriti. Puji Tuhan, selama mengikuti RBF ada banyak hal yang kerinduan untuk membaca firman Tuhan itu semakin terpicu gitu ya, kan bersama dengan teman-teman saling mendengarkan sharing-sharing, juga mendengar penjelasan dari Pak Ferry. Semuanya itu bukan suatu kebetulan ya. Saya percaya bahwa Tuhan pakai jalan untuk banyak cara untuk membuat saya semakin rindu untuk membaca firman Tuhan. Malam ini saya mau sharing di Amsal 8 ayat ke-18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Yang selalu saya mendapat penubuhan itu dari harta yang tetap. Dari harta tetap ini, harta yang tetap saya mengambil bahwa harta tetap itu adalah hikmat Tuhan yang saya dapat dan pengetahuan. Pengertian hikmat Tuhan sebenarnya saya baru tahu waktu Pak Ferry jelaskan di pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Puji Tuhan, dengan kesempatan ini saya rindu ya bahwa harta yang tetap itu harta yang tidak bisa habis. Itu pengetahuan, itu hikmat Tuhan, dan saya semakin lama saya membaca firman Tuhan, semakin saya banyak mengerti, semakin banyak rahasia-rahasia Tuhan yang saya dapat dari firman Tuhan ini. Seperti pada ayat yang ke-10 juga, terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Semakin diteguhkan ya bahwa ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, yang kita cari hanya materi dan materi, tapi sesungguhnya yang harta yang tidak pernah akan habis itu yaitu firman Tuhan ya. Kemanapun kita pergi dan apapun yang sedang terjadi yang kita alami ya, kita bisa mengalami suatu kehilangan materi yang kita miliki, tapi pengetahuan akan firman Tuhan, hikmat Tuhan tidak akan pernah bisa diambil dari kita gitu. Satu lagi, seperti mengetahui suatu rahasia ya firman Tuhan itu saya bagikan juga bukan untuk yang saya dapat, saya tidak menyimpannya sendiri, tapi
ada kerinduan saya berbagi dengan anak, dengan suami, dengan teman-teman saya ketika saya mendapat satu ayat yang bagi saya jadi rema. Saya cerita ke anak saya, ke suami saya, inilah rahasia Tuhan, inilah rahasianya anak, gitu ke anak ketika saya mendapatkan bahwa pengetahuan kepada itu kita bisa minta sama Tuhan. Kita bisa dengan kita belajar, dengan kita semakin ingin tahu, dan Tuhan pasti akan bukakan dengan kita memohon sama Tuhan, berdoa bahwa hikmat Tuhan itu akan terbuka kalau kita hidup lebih dekat sama Tuhan. Seperti ada dalam ayat yang ke-17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku, dan akan mendapatkan aku. Di situ sangat menegurkan sekali bahwa Tuhan tidak pernah tersembunyi bagi orang yang ingin mencari Dia gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wah, puji Tuhan Ibu Arianti, terima kasih buat sharingnya. Ya, sangat menguatkan. Selanjutnya ini ada Abang Evangelis Romen. Nah, kami minta nih satu ayat dari Abang Romen Limbong ya. Untuk perkenalan juga, sama bagi satu ayat nih yang bisa dibagiin buat kami saudara-saudara yang ada di Lampung. Oke Bang Romen, di waktunya dipersilakan. Ya, shalom Bapak Ibu dan Shalom. saudara sekalian. Ya, perkenalkan saya Romen Limbong. Asal saya sih dari Medan, tapi saat ini saya tinggal di Tangerang, di Radio Hardline Tangerang. Dan saya melayani di sini, dan saya memang kenal Pak Pendeta Ferry waktu saya di Bandung tahun 2014 ya Pak Pendeta. Ya, jadi dari situ perkenalan itu terus berlanjut sampai sekarang. Terus Pak Pendeta ajak saya untuk ikut bersama-sama belajar firman Tuhan di komunitas ini. Ya, barangkali itu saja ya. Saya sih statusnya masih single, belum menikah. Itu saja. Oke. Ya, terima kasih juga saya sampaikan ke Pak Pendeta Ferry yang memberi kesempatan kepada saya untuk sorry nih ada unmute. Suara saya kedengaran kah? Ya, suaranya sedikit lebih keras ya. Oh. Sinyal lancar Jelas. tapi Oke. Iya, jelas Bang Romen, cuman agak kurang kuat sedikit. Oh iya. Kalau ini jelas? Oke. Oh ini jelas. ya. Ya, terima kasih kepada Pak Pendeta Ferry yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi, untuk sharing firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 8 sampai pasal yang ke-14 ya, dalam durasi 5 menit. Ya. Jadi yang kitab Amsal ini dari pasal 8 ya, pasal 8 sampai pasal 14. Jadi saya memang kalau di kitab suci itu membagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu pasal yang ke-8, yang kedua itu pasal yang ke-8 itu tentang judul perikopnya itu ya, tentang wejangan hikmat. Yang ke-9, pasal 9 itu tentang hikmat dan kebebalan, itu diperbandingkan begitu. Sementara yang kategori yang ketiga itu pasal 10 sampai pasal 14 itu tentang amsal-amsal yang membandingkan orang benar dan orang fasik, antara ajakan Kristus dengan dosa begitu ya. Ya. Dari pasal 8 yang aku dapat ya, pasal 8 dari sini aku mempelajari bahwasannya hikmat itu sebenarnya seperti firman di kitab Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama ya. Di Yohanes bilang bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Sementara di sini ada wejangan hikmat. Hikmat katanya berseru-seru, ya, berseru-seru. Hikmat katanya
punya apa ya? Punya mulut, punya bibir gitu ya. Jadi seperti seorang pribadi yang melakukan bujukan, ajakan kepada umat begitu, kepada manusia. Jadi ini seperti Yesus sih sebenarnya dalam Perjanjian Baru. Bagaimana hikmat ini berseru-seru supaya manusia, supaya orang-orang itu mengerti akan kehendak Allah, sehingga mereka tahu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka, begitu kan? Ya. Dan yang paling menarik di pasal 8 ini ayat 35 dan 36. Di sana kan dikatakan karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Ya kan? Jadi siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup. Dan kalau kita lihat di kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Yesus kan bilang, Yesus berkata, akulah hidup, katanya. Akulah hidup, barang siapa percaya kepadaku, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itu kayak macam ini menjadi sangat-sangat sepadan ya ayat ini dengan ayat di kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Di mana di sini hikmat dibilang siapa yang mendapatkan hikmat ini dia akan hidup. Ya kan? Yesus bilang aku adalah hidup gitu. Jadi hikmat itu sebenarnya Yesus yang kita harus mendapatkan supaya kita hidup. Kemudian di ayat yang ke-36, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Nah, ini juga ada ayat yang berkaitan di kitab Injil Yohanes, itu pasal yang ke-8 ya, pasal yang ke-8 ayat 24 di sana dikatakan sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Juga ada di ayat yang ke-51 dikatakan di sana sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Begitu. Jadi jadi hikmat ini merupakan Yesus sendiri ya, seperti Yesus sendiri di dalam Perjanjian Baru. Siapa yang tidak menerima Yesus atau tidak mengakui dia akan mati di dalam dosanya atau dia akan mengalami maut, dia akan mati selama-lamanya, ya kan? Tetapi Yesus juga bilang kan bahwa barang siapa yang menerima aku atau percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia mati. Artinya maut tidak lagi tidak lagi berlaku bagi mereka yang menerima Yesus gitu ya. Kemudian ayat yang pasal yang ke-9, oh aku sudah terlalu panjang ya, sudah 5 menit ya. Ya, singkat saja di pasal yang ke-9 yang menarik bagi aku tuh ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, bagaimana di sana hikmat itu mengundang orang-orang untuk ayo makan roti katanya. Jadi di sana ada hikmat menawarkan roti dan anggur. Nah, demikian juga Yesus ya dalam Perjanjian Baru, Yesus bilang bahwa akulah roti hidup. Barang siapa memakan roti ini, dia akan hidup begitu ya. Dan Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk melakukan satu perjamuan dan dia memecahkan roti dan memberikan cawan berisi anggur untuk dimakan dan diminum oleh murid-murid, dan itu juga dipesankan untuk semua orang juga memakan dan meminum perjamuan yang sama. Karena ternyata roti yang dimaksud di sini adalah tubuh Yesus sendiri
Dan anggur yang dimaksud di sini adalah darah Yesus sendiri yang telah dipersembahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa manusia, penghapusan hutang dosa manusia di hadapan Allah. Yang kemudian di kategori yang ketiga dari pasal 10 pasal 10 sampai pasal yang ke-14 ini merupakan apa ya? Merupakan kayak macam ya amsal-amsal ya, kata-kata hikmat, kata-kata bijaksana yang apa namanya? Yang bentuknya itu di apa namanya? Di bentuknya namanya distikon ya. Distikon dalam artian dalam satu ayat itu terdiri dari 2 kalimat yang saling berkaitan dan sifatnya bertolak belakang ya. Bertolak belakang seperti kalau peribahasa ya seperti kalau kita lihat di foto-foto ayat-ayat yang dibagikan oleh Pak Pendeta Ferry dari apa yang ada di foto-foto itu yang seperti contoh orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenan. Jadi macam pelajaran bahasa Indonesia ya kalau rajin pangkal kaya, malas pangkal miskin begitu. Jadi ya, semacam itu ya. Dan di sini juga tidak berurutan, dia seperti acak sehingga kita tidak boleh menyimpulkan amsal ini, melainkan kita harus membiarkannya mandiri secara sendiri-sendiri begitu. Dan yang menarik dalam bagian ini yang pasal 14 ayat yang ke-12. Amsal 14 ayat 12 itu dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Banyak sekali kelihatan di zaman sekarang ini ya, ajaran-ajaran Kristen yang baru yang sudah menyimpang dari ajaran yang murni, ajaran yang ortodoksi ya, dari ortodoksi ya. Dan kelihatannya ajaran-ajaran itu seperti sangat menarik dan masuk akal sekali gitu. Tetapi sesungguhnya itu merupakan jalan menuju maut. Karena yang namanya iman Kristen kan bagaimana kita percaya, apa yang kita percaya itu yang menentukan keselamatan kita ya, bukan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah sesat mempercayai sesuatu yang bukan Allah itu sendiri, ya pastilah kita akan masuk neraka gitu. Jadi oleh karena itu ya saya merasa sangat penting untuk betul-betul memperhatikan ayat ini, apa kira-kira yang sepertinya ajaran yang sepertinya lurus, seperti oneness, seperti yang diajarkan yang baru-baru ini pendeta siapa yang apologet yang bilang oh Yesus itu hanya satu dan hanya satu begitu, tidak bisa tiga tapi satu, tetapi hanya satu begitu kan. Bagaimana juga ada dulu pernah aku kenal dengan pendeta di Medan, dia memberikan suatu ajaran yang berbeda dari ajaran yang ortodoks, yang rasanya kita sangat-sangat diyakinkan, sangat-sangat menarik sekali secara logika, tetapi lama-lama aku telaah, aku analisa, ternyata banyak hal-hal yang dibengkokkan oleh dia, sehingga aku akhirnya menolak secara sopan untuk tidak lagi bergabung dengan mereka. Jadi untuk itu alangkah pentingnya untuk kita selalu berhati-hati untuk menerima suatu ajaran baru yang mungkin kelihatan secara logika itu sangat menarik, sangat masuk akal, tetapi hati-hati bahwa itu nanti bisa ujungnya menuju maut. Oleh karena itu mari kita tetap setia pada ajaran yang murni, yang rasuli, supaya kita betul-betul mempercayai Allah yang sejati. Terima kasih. Ya, terima kasih
Evangelis Roman. Oke, dilanjutkan sama Pastor Ferry untuk memperlengkapi sharingnya malam ini. Ya, selamat malam ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita bisa ya sharing ya bersama-sama. Jadi senang ya, senang. Aku berlibur. Untuk saya malam ini mungkin satu ayat itu Amsal 9 ayat 10 ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Orang yang betul-betul memahami kitab Amsal itu pasal yang mana paling penting di dalam kitab Amsal. Kalau ditanya tadi ya seperti sudut pandang dari Roman itu menurut aku juga setuju. Pasal 8-9 itu inti pasal yang paling penting di dalam kitab Amsal, karena Amsal itu berseru-seru. Amsal kitab hikmat itu memanggil manusia ya, manusia. Kemudian dia yang mengatakan pesta. Dia mengatakan pesta makanan, ternak sembelian, kemudian anggur, segala macam. Kemudian ajak, ayo ke sini. Ajak ke pesta. Jadi Tuhan Yesus Kristus juga ya di dalam kitab Injil juga ya, mengadakan pesta, kemudian mengajak banyak orang, tapi banyak orang mungkin tidak mau datang karena kerja di sawah, mungkin menikahi anak, banyak alasannya. Maka orang bodoh tidak bisa masuk ke pesta. Pesta di dalam Alkitab itu simbol surga ya, simbol surga. Jadi hikmat ini selalu berseru-seru, tapi orang bodoh tidak mau mendengarkannya. Karena ya perempuan jalang itu suaranya lebih cantik, ganteng, ya enak didengar, memberi pengertian, maka banyak orang melarikan diri ke sana. Saya sendiri sebagai pendeta dan ya semakin tua, bagaimana hidup dengan benar, dan juga bagaimana saya bisa memperjuangkan ya iman saya sampai titik yang terakhir ini. Sangat memperhatikannya, karena di tengah perjalanan pelayanan banyak orang jatuh, banyak orang sesat. Ini terjadi ya. Dulu waktu masih muda mungkin hidup ini gampang hidupnya. Pasti nggak ada masalah, semua lancar. Tapi semakin semakin agak tua, jadi ya semakin sulit. Yang mana benar, yang mana sulit, yang mana salah. Banyak suara-suara terdengar, banyak ajakan-ajakannya, acara atau ibadah, mungkin pertemuan-pertemuan banyak. Yang mana aku harus datang, yang mana aku harus tolak. Karena semua ikut, semua tempat datang itu tidak bisa. Karena ya fisiknya nggak kuat lagi, waktunya nggak cukup, sehingga sangat membutuhkan hikmat dalam pelayanan dan dalam perjalanan hidup saya sendiri. Jadi kalau tidak berfokus pada pelayanan tertentu, saya pasti tidak ada hasilnya. Saya sangat hormat sama Pak Pendeta Daniel Selannya. Pelayanannya luar biasa. Jadi ya harus hidup seperti Daniel Selannya. Kalau saudara-saudara nanti ada kesempatan, ya coba datang ke tempat Pendeta Daniel Selan, itu ada pelayanannya luar biasa. Karena ya memang banyak korban, banyak ya mungkin anugerah Tuhan juga. Jadi ya butuh banyak hikmat juga ya. Tuhan mengalirkan banyak hikmat. Jadi sangat membutuhkan hikmat. Jadi tadi ya hikmat itu ada di dalam Kristus. Kristus mengajak, memanggil kami. Terus jadi yang penting kami tidak menuju ke
dunia atau seperti perempuan calang ini ya. Maka orang hidup di dalam Kristus itu takut akan Tuhan karena permulaan hikmat itu terdapat di dalam Kristus. Di dalam Kristus terdapat harta hikmat yang tersembunyi. Maka sebagai orang Kristen, sebagai pendeta, nomor satu itu seperti sering dikatakan di dalam kitab Amsal ataupun khotbah, takut akan Tuhan. Itu rahasianya. Kita sering khotbah, sering menyanyi, sering ibadah di gereja, sehingga itu sudah menjadi kebiasaan. Itu sangat menakutkan. Tidak ada tetes air mata lagi. Tidak ada hati yang berdebar-debar lagi. Tidak ada kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Seperti mencari emas dan perak. Tidak ada. Itu kalau ini terjadi, sedih. Setiap hari tidak ada tetes air mata di hadapan Tuhan, dalam doa, dalam membaca firman Tuhan. Tidak ada pertobatan. Kalau ini terjadi, sangat menyesal. Mengapa aku menjadi pendeta? Mengapa aku tinggal di Indonesia ini? Mengapa meninggalkan orang tua saya? Seperti Roman juga ya, saudara meninggalkan orang tua. Kita tidak mau menjadi menjadi pendeta atau hamba Tuhan untuk menjadi orang kaya raya ya. Tapi kami menjadi orang Kristen atau pendeta, pelayan karena cinta sama Tuhan Yesus Kristus. Itu satu-satunya. Sama sekali tidak ada alasan lain. Kemudian selalu takut akan Tuhan. Itu kalau hilang, ya harus pulang ke rumah, meninggal ke gereja. Tidak ada rasa takut di hadapan Tuhan. Dalam doa, dalam pujian, dalam ibadah, tidak ada rasa gemetar, tidak hatinya, jantungnya tidak berdebar-debar lagi, seperti berpacaran ya. Berpacaran mungkin tidak ada rasa debar-debar, ya jantungnya enggak berdetik, ya itu waktunya putus ya. Jadi sama Tuhan juga sama, selalu penuh dengan kasih cinta, yang Dia anugerahkan, selalu rindu, haus, betul-betul haus akan firman Tuhan. Maka membaca firman Tuhan bukan hanya untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi untuk menghidupi jiwa kita, nyawa kita. Bukan hanya berkhotbah. Jadi itu, maka saya sendiri selalu takut akan Tuhan. Ya hikmat itu enggak berbicara panjang lebar ya. Jadi itu saja. Terima kasih. Tetap semangat untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Biar tetap berhikmat. Itu saja. Terima kasih. Loma, ayo. Ya, puji Tuhan semua. Oke. Mungkin tempat Loma mati lampu. Maka mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Loma gimana? Iya Om, ini soalnya kartu lagi diperbaikin jadi agak gelap banget suasananya. Oke. Sorry banget. Iya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara sekalian yang malam ini udah ikut diskusi dan sharingnya malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain atau tambahan? Cukup ya? Kalau ada tambahan atau mungkin mau sharing sebentar ya, masih ada waktu, boleh. Iya, Elvis masih ada atau waktu. Karnius, Ibu Yani juga putra Ibu Kritis. Ya, shalom Bapak Ya, Ibu saudara shalom. sekalian. Shalom. Ya, selamat malam. Mungkin saya bisa berbagi sedikit, terberkati oleh Pastor Ferry yang sering kirim flyer dalam firman Tuhan ya. Terima kasih banyak Pak Pastor.
untuk tidak capek-capeknya terus berbagi firman Tuhan. Ya, saya senang sekali ya. Mungkin jarang saya ikutin Zoom dari Pastor Ferry. Cuman saya tertarik terus setiap kali dibagi firman Tuhan itu mengingatkan, terkhususnya di kitab Amsal ini. Amsal ini luar biasa kitab ini. Di mana ada kata-kata hikmat dan banyak kejadian nyata pada zaman dulu yang terupdate untuk selama-lamanya menurut saya. Karena Amsal termuat berbagai cerita, kata bijak, arahan yang jelas, dan itu sangat dibutuhkan sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya saat pada zaman waktu itu, tapi saat ini bahkan selama-lamanya manusia membutuhkan hikmat. Dan hikmat itu adalah yang saya lihat adalah Kristus sendiri. Hanya melalui Salomo dan juga ada beberapa Amsal yang ditulis oleh Musa juga saya lihat di situ atau yang lain. Tapi yang jelas kita tahu sebagai orang percaya bahwa hikmat adalah Kristus itu sendiri. Dan memang hikmat dalam kamus bahasa Indonesia adalah kearifan atau pengertian atau hal-hal yang menyangkut kebijakan, kata-kata bijak yang bisa mengarahkan pada jalan yang benar. Dan sekali lagi saya sangat terima kasih untuk pembahasan malam ini. Saya bisa bersaksi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya bagikan singkat di dalam firman Tuhan Amsal, yaitu barusan Pak Ferry bagikan yang kemarin ya mengenai Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini sekarang adalah hari-hari yang penuh kemautan. Babak demi babak, bagian demi bagian, hari demi hari, tahun demi tahun, terus berjalan dengan penggenapan apa yang Sang Hikmat berikan, yaitu Kristus sendiri menyatakan itu. Jadi sungguh luar biasa. Mungkin Amsal ini harus dibahas cukup panjang, mungkin 2-3 episode dalam berapa bulan, karena ini sangat membantu, sangat menolong orang percaya untuk menjalani hari-harinya yang tidak akan menyenangkan ke depannya. Jadi ini perlu dibahas habis-habisan. Apa maksudnya semua itu? Takut akan Tuhan tuh bentuknya orang kadang-kadang takut akan Tuhan, aplikasinya mungkin maaf ya ke gereja tiap hari, berdoa sampai keringat darah juga mungkin. Tapi aplikasi takut akan Tuhan lah tidak serumit yang kita bayangkan menurut saya ya. Ya hanya pengaplikasian dalam dua hukum Tuhan. Kasihilah Allah dengan segenap hati dan segenap perasaan pikiranmu, dan kasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Begitu simpel Tuhan buat, dan itu semua dia bukan hanya sebagai kata perintah, tetapi role modelnya sudah ada. Siapa? Kristus. Kristus melakukan itu semua. Dan dia jadi manusia seperti kita dan melaksanakan apa yang ditulis para nabi. Dan itu luar biasa. Dan ya itu saja yang bisa saya bagikan singkat. Kiranya Pastor Ferry terus membahas, dan mungkin saya akan ikut terus untuk mendengar bagaimana penjelasan tentang Amsal-Amsal ini luar biasa. Sangat menolong orang-orang percaya untuk menjalani di mana hari-hari yang Tuhan percayakan untuk kita layani diri kita, keluarga kita, juga orang-orang yang belum dengar tentang Injil. Ya, tapi sebelumnya tadi saya belum memperkenalkan diri ya Pak Pastor. Mungkin teman-teman yang lain belum kenal. Ya, saya Elvi, saya dari NTT Kupang. Cuma sekarang saya pelayanan di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Dan saya juga masuk ke Zoom ini dikenalkan oleh saudara saya, Bang Romen.
Limbong yang ada di Tangerang. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan kenalkan yang Pastor Ferry dan teman-teman semua yang di sini. Dan saya sudah berkeluarga, anak saya 2. Yang saya lakukannya untuk melayani saudara-saudara Muslim di sini. Dan juga ada beberapa yang sekarang Tuhan gerakan di anak-anak di pasar tradisional, Bang Romen tahu, di pasar Rayak Padang, dan juga di penjara sudah terbentuk komunitas untuk penginjilan daripada narapidana yang ada di Kota Padang. Itu saja ya Pak yang bisa saya bagikan dan berkenan. Terima kasih, Hamzamida, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak buat Bapak Elvis ya dari Sumatera Barat ya, lumayan ya. Puji Tuhan. Mungkin ada lagi tambahan? Sudah cukup ya kayaknya ya. Oke. Puji Tuhan. Buat hari ini setiap sharingnya sangat membuat hidup kita menjadi semacam kayak ada masukan lebih baik lagi, bahwa nasihat-nasihat hikmat itu sangat penting untuk membuat diri kita punya pandangan memilih serta membuat keputusan mana yang baik dan mana yang tidak baik, seperti Raja Salomo. Terima kasih buat semua teman-teman yang hadir malam ini. Mungkin kita bisa tutup dalam doa langsung. Mungkin saya serahkan ke Om Ferry ya untuk pimpin dalam doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, segala puji dan syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sebagai anak-Mu, selalu kami disayangi, diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kami mau mengerti firman-Mu, kami lebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Ajarlah kami dengan kebenaran-Mu, hikmat-Mu, yaitu yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup ini sangat berarti bagi Engkau, bagi banyak orang ya Tuhan. Dan kami tidak mau hidup hanya sia-sia, waktu dan talenta Engkau berikan hanya dihabiskan dengan hal sia-sia, tapi kami dipakai oleh Engkau, kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Tuhan, kami rindu melalui kehidupan kami yang penuh hikmat, kami menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak orang mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati semua teman-teman yang baca bersama-sama, walaupun kami tempatnya berbeda-beda, tapi kami tetap ada di dalam Tuhan yang Maha Esa dan dengan satu Roh Kudus, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap setia dan tetap tekun di hadapan-Mu ya Tuhan, dan tetap melakukan semuanya dengan penuh hikmat. Berkatilah setiap keluarga kami dan pelayanan kami, kehidupan kami, sehingga kami terus berkomitmen, terus semangat untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, mungkin kita bisa foto sebentar. Mungkin kita bisa foto. Mungkin siapa yang bisa foto nih ya? Saya foto aja, saya foto. Oke, Om Ferry. 1, 2, 3. Ya udah, terima kasih. Terima kasih semua buat malam Terima kasih ini. sharingnya, terima Shalom kasih semua. Pendeta Daniel, terima kasih. Ya, Pak Daniel, terima kasih. Pak Elvis, thank you. Elvis, God bless. Putra, Ibu Yani sehat, Ibu Yuli sehat Bu ya. Terima kasih Pak Ferry, maaf tadi telat Daniel, susah masuk. Tuhan berkati. Ibu Yani. Iya, Ibu Won, maaf telat. Enggak. Ayo, sehat ya. Sehat, puji Tuhan.
Oke, terima kasih banyak ya. Iya, semangat.